Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih membahas tentang halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum penyucian dengan metode wet cleaning. Ada umat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu membahas tema ini? Karena ini juga memang berkaitan dengan keseharian kita, berkaitan dengan ibadah kita, bahwa sekarang itu banyak orang-orang yang berusaha laundry itu makin banyak dan ini juga penting bagi kita karena itu merupakan kebutuhan Ada yang kita sebut dengan dry cleaning atau ada juga yang kita sebut dengan wet cleaning. Ada penyucian kering ada penyucian basah. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, wasiyaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kita diperintahkan untuk mensucikan pakaian kita, karena pakaian ini kita gunakan untuk beribadah, maka harus dijaga kesuciannya. Nah, secara umum kesucian ini tidak hanya berkaitan dengan pakaian, tapi juga berkaitan dengan semua yang melekat pada diri kita, badan kita. Ini juga termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan wet cleaning di sini adalah metode penyucian dengan menggunakan air sebagai media utama pembersihan. Jadi yang digunakan untuk mencuci adalah medianya air, baik dengan atau tanpa tambahan sabun, deterjen atau bahan pembersih yang lainnya. Jadi nanti kaitannya nanti juga dengan air yang kita gunakan, bahwa air yang kita gunakan untuk mencuci itu adalah harus air yang suci dan mensucikan, thahirun mutahhirun. Jadi untuk mencuci pakaian itu harus digunakan air yang thahirun mutahhirun, terutama kalau berkaitan dengan pakaian yang terkena najis. Pakaian yang terkena najis. Ini harus dipastikan menggunakan air, karena air ini adalah alat yang terbaik yang digunakan untuk menghilangkan najis. Meskipun nanti ada alat-alat lain yang digunakan untuk mensucikan ini, tapi kalau untuk mencuci baju, nah ini tetap dia menggunakan air. Termasuk nanti kalau dry cleaning itu
terutama kalau pakaian itu terkena najis. Ya, nah kalau dry cleaning itu kan dia menggunakan bahan kimia ya untuk membersihkan baju itu, sebab kalau kena air bisa bajunya itu rusak. Ya, nah masalahnya adalah kalau terkena najis, bagaimana? Ya tetap harus itu menggunakan air juga. Ya, walaupun dia ya nanti ada caranya gitu ya, biar pakaiannya itu tidak rusak. Pakaian tidak rusak juga tetap dalam keadaan suci. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain air yang digunakan juga ya sabun yang digunakan. Sabun yang digunakan juga harus suci atau ya bahan lain, mungkin tidak hanya sabun saja untuk membersihkan itu. Harus dipastikan bahwa ya yang digunakan itu adalah tidak terdapat unsur ya najis di dalamnya. Maka dari itu juga kalau kita mencuci harus kita perhatikan juga sabun yang kita pakai ya, karena kalau sabunnya misalnya sabun batangan ya, sabun batangan itu bisa juga nanti menggunakan unsur lemak. Lemak itu bisa juga dari unsur lemak yang tidak halal ya, sehingga kalau digunakan untuk mencuci baju itu bisa juga unsur-unsur dari bekas lemak gitu ya, jadi sabun itu bisa tidak masih ada di pakaian yang kita gunakan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara beberapa bentuk ya, contoh with cleaning ini adalah bisa juga kita mencuci dengan tangan kita sendiri. Itu bisa juga termasuk bagian dari mencuci basah yang bisa kita lakukan secara manual ya. Bisa juga menggunakan mesin cuci ya, menggunakan mesin cuci. Nah, ini juga kita nanti harus tahu caranya, terutama yang punya usaha-usaha laundry ya. Ini harus tahu nanti bagaimana cara ya mencuci itu sesuai dengan aturan syariat. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga yang cleaning itu tentunya adalah ya ketika kita mencuci karpet ya, cuci karpet. Nah, karpet itu sering kita pakai ya, tentunya kita juga mencucinya gitu ya. Atau kita mencuci kain ya, kain yang lain yang kita gunakan itu ya, juga kain yang putih dan sebagainya. Nah, itu juga biasanya menggunakan istilah mencuci basah, yaitu dicuci dengan alat, ada dengan alat, ada juga dengan manual. Ayat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks syariat ya, mencuci basah ini bukan sekedar membersihkan kotoran secara fisik, tetapi dapat berfungsi sebagai sarana penyucian dari najis apabila memenuhi beberapa ketentuan. Jadi tidak hanya membersihkan dari kotoran secara fisik, karena ada najis itu yang disebut dengan najis hukmi juga ada, tidak kelihatan, tapi itu sebenarnya najis. Misalnya najis yang sudah kering ya, najis cair yang sudah kering, itu kan tidak nampak secara fisik, tidak kelihatan ya. Misalnya kena air kencing misalnya, tapi sudah kering, itu tidak kelihatan bentuknya. Ada berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara penyucian basah dalam konteks syariat, di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah bahwa harus menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Kemudian bahan yang digunakan tidak mengandung najis tadi, sabunnya atau bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan pakaian itu tidak mengandung unsur najis. Kemudian yang ketiga, najis benar-benar hilang sifatnya, baik itu warna, bau maupun rasanya. Jadi kalau pakaiannya terkena najis, maka ya ketika dicuci itu harus dipastikan unsur najis itu benar-benar hilang. Nah, bagaimana kalau dia tidak hilang? Ya mungkin pakaian itu terkena darahnya sudah kering, tapi dicuci berkali-kali tetap ya nggak hilang itu, walaupun sudah beberapa kali disabun juga tidak hilang, beberapa kali digosok juga tidak hilang. Nah itu boleh-boleh saja, artinya itu dimakfu ya, diampuni ya kalau memang itu sulit ya untuk dibersihkan. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk najis mughalladhah ya, baik itu najis anjing maupun najis babi, maka harus dilakukan pencucian 7 kali, dan salah satunya itu menggunakan tanah atau debu ya, atau bahan pengganti yang setara. Nah, bahan pengganti ini bisa juga ada istilahnya tanah putih ya. Ada tanah yang mengandung bahan itu clay, itu bahan tanah liat itu ya, itu juga boleh. Nah, kalau sekarang itu ada sabun tanah itu ada ya. Jadi di situ bahan untuk mencucinya itu sudah ada campuran tanahnya ya. Ini sudah diproduksi juga ya. Jadi kalau kita ingin mencuci baju yang terkena najis mughalladhah, maka itu bisa digunakan ya. Nah, ini juga termasuk ketika kita membersihkan peralatan atau perabotan yang terkena najis mughalladhah ya, wadah dijilat anjing atau yang terkena najis mughalladhah, bisa digunakan itu bahan tadi sabun yang mengandung unsur tanah ya, itu sudah diproduksi juga. Ada Allah Subhanahu wa taala, 4 kriteria ini yang harus terpenuhi ya ketika kita melakukan pencucian secara basah. Ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pertanyaannya adalah kalau kita, baik kita yang mencuci atau kita punya laundry tadi, itu kan ada model yang kita yang mencuci, ada yang pelanggannya yang mencuci sendiri, ada ya. Nah, iya. Jadi kita juga memang harus hati-hati juga, karena kalau itu terbuka secara umum gitu ya, untuk muslim dan non muslim ya, bisa saja ya orang non muslim ini dia punya peliharaan ya, punya anjing. Nah, tentunya dia akan pakaiannya itu ya, kalau dia berinteraksi dengan hewan piaraannya ya, tentu pakaiannya itu najis, dan najis itu termasuk najis mughalladhah ya. Ini harus hati-hati sampai nanti kita apalagi pakaiannya bercampur ya. Nah, caranya bagaimana kalau yang seperti itu, kalau terkena najis tadi ya, ya caranya harus dibersihkan dulu ya. Pakaian yang terkena najis itu disisihkan, kemudian dicuci dulu ya secara syar'i. Kalau najisnya najis mutawasithah, najis sedang, dibersihkan ya. Kalau kita memakai mesin cuci, jangan langsung dimasukkan mesin cuci ya, baik itu kita pakai laundry tadi atau di rumah sendiri. Jadi kalau pakaian yang terkena najis itu harus kita
basahi dulu, kita siram dulu, kita bersihkan dulu, ya, terutama unsur najisnya itu kalau kelihatan gitu ya, itu harus dibersihkan dulu, ya, terkena kotoran, terkena darah, terkena noda yang najis, ya, itu harus dibersihkan dulu. Ya, kalau najis mutawasito kan sekali, yang penting itu bau, rasa dan warnanya hilang. Nah, kalau najisnya mau belato ya harus dicuci sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya dengan tanah tadi, unsur tanah, dan itu di awal ya, unsur tanahnya itu di awal, kemudian nanti dicuci, dibilas lagi, dibilas lagi, dibilas lagi, dibilas lagi sampai 7 kali. Nah, baru setelah itu nanti dimasukkan ke dalam mesin cucinya dan dia dicuci dengan bahan atau bahan pakaian yang lain. Jadi harus benar-benar dibersihkan secara syar'i, ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air ini sebagai alat yang terbaik, ya, untuk bersuci, ya, untuk membersihkan, atau karena dia yang paling bagus untuk menyerap tadi, ya, menyerap ke dalam pakaian, dalam tubuh kita, ya, dan itu dia daya bersihnya lebih kuat dibandingkan dengan alat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit itu ma'an, air, tahuran, yang suci dan mensucikan. Ini makna tahur, ya. Tahur itu maknanya adalah suci, mensucikan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, ya, bagaimana cara membersihkan pakaian itu kalau terkena darah atau terkena najis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar, annaha qalat, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anis saub, tentang baju yusibu huddan, ya, baju yang terkena darah, minal haidoti, yaitu darah haid. Ini kalau perempuan haid, ya, kalau zaman sekarang sih bisa dihindari, ya, Pak, karena sudah ada pembalut gitu, ya. Jadi kalau zaman dulu kan tidak, ya, belum ada pembalut zaman Nabi. Jadi pakaiannya terkena darah haid. Faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takut tubuh summa taklusuhu bil ma'i summa tandajuhu summa tusalli fihi. Nabi memerintahkan, hilangkanlah terlebih dahulu bekas darahnya. Kalau kering ya dibersihkan dulu itu bekas darahnya. Kemudian gosoklah dengan air. Jadi kalau dia darahnya itu masih itu, ya, dibuang dulu darahnya, baru nanti bendanya itu dihilangkan dulu, baru nanti disiram dengan air, digosok dengan air, kemudian baru disiramlah, ya, dibilaslah dengan air. Setelah itu sholatlah dengan pakaian tersebut. Ini salah satu cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk pakaian yang terkena najis tadi, ya, dihilangkan dulu, dibuang dulu benda najisnya itu, kemudian disiram dengan air, digosok sehingga bersih. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Khawlah binti Yasar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian, sedangkan saya mengalami haid dengan mengenakan pakaian tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pakaiannya hanya satu, ya, sementara yang satu itu terkena darah haid. Beliau menjawab, apabila engkau telah suci, maka cucilah pakaian itu, lalu sholatlah dengannya.
Ya, Khawlah bertanya lagi, bagaimana jika bekas darahnya tidak hilang? Ya, bekas darahnya tidak hilang. Beliau menjawab, air sudah cukup untuk mencucikannya dan bekas yang masih tersisa tidak membahayakanmu. Ini landasan yang dipakai. Jadi yang penting itu adalah dicuci, ya. Masalah kalau memang dia benar-benar nodanya membandel, ya, tidak bisa hilang, itu tidak apa-apa. Artinya makfu itu dimaafkan. Ya, jadi pakai sholat, pakai pakaian itu, ya karena tadi kenalannya nggak punya pakaian yang lain, ya. Ayat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terkena najis apabila telah disuci sesuai dengan syariat, ya, namun masih tersisa bekas najis yang sulit dihilangkan, maka benda tersebut dihukumi suci. Ya, jadi walaupun tadi untuk najis mutawasito itu harus hilang bau, rasa dan warna, tapi kalau memang salah satu sifatnya itu dari 3 sifat itu tidak bisa hilang, ya, terutama tadi adalah berkaitan dengan warna najisnya itu masih kelihatan, itu tidak. Tapi kalau 3-tiganya masih, baunya masih ada, rasanya masih ada, warnanya masih ada, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau salah satu sifatnya itu dimakfu, ya, diperbolehkan. Ayat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada beberapa pendapat di antara para ulama, ini kita lewatkan saja, berkaitan dengan cara, ya, membersihkan pakaian tadi. Nah, di antara beberapa kesalahan yang terjadi, ya, dalam praktek mencuci tadi, ya, terutama ketika kita menggunakan mesin cuci tadi. Nah, di situ nanti kita harus tahu cara membersihkannya. Jadi kalau misalnya bercampur, ya, pakaian yang suci dengan pakaian yang terkena najis, kemudian kita mencucinya, atau mungkin kita tidak tahu, ya, dan itu kalau najisnya najis mutawasito, ya, cukup dicuci sekali, tapi harus tahu caranya. Ada dalam fikih Syafi'i itu istilah warid dan wurud. Ini cara mencuci. Jadi ada istilah warid dan wurud. Warid itu artinya air yang mendatangi pakaian yang terkena najis. Kalau wurud itu najis atau pakaian yang terkena najis itu mendatangi airnya. Ini kelihatannya sama tapi hukumnya beda. Kalau warid, ya misalnya kita punya air 1 ember, ya, air 1 ember. Ya, 1 ember itu yang kita hanya gunakan kalau sekarang sih, ya, air berlimpah, ya, air berlimpah. Tapi bisa terjadi juga misalnya listrik mati, kita hanya, ya, lagi nyuci dan kita kehabisan air. Nah, bagaimana cara mencucinya? Nanti kalau kita mencuci itu pakaiannya kita taruh dulu di ember, ya, baru nanti kita siram air. Itu namanya warid. Warid istilahnya. Jadi waridun itu mendatangi, ya. Waridun itu mengaliri. Jadi airnya menyiram najisnya. Nah, itu meskipun itu masih nanti dalam 1 ember, gitu, ya, tetapi caranya harus dibersihkan dulu itu najisnya, ya. Jadi nanti kalau ada najisnya dibuang dulu. Benda najisnya itu dibuang dulu. Nah, baru ditaruh. Kalau bisa dikucek dulu, ya dikucek. Tapi kalau tidak ketahuan misalnya, ya, itu cara mencucinya adalah karena nggak kelihatan, ya, najisnya nggak kelihatan. Nah, itu pakaiannya dulu ditaruh di dalam ember, kemudian baru disiram. Jadi, ya, terutama ketika kita menggunakan mesin cuci itu caranya
Ya, pakaiannya ditaruh dulu di dalam mesin cuci, baru dinyalakan airnya, ya, kerannya atau airnya. Itu namanya warid. Ya, warid artinya airnya mendatangi najis. Meskipun nanti di situ berkumpul di dalam mesin cuci itu air dan pakaiannya terkena najis, dan air yang tadi yang mendatangi pakaiannya itu tetap mensucikan, gitu ya. Jadi itu hukumnya airnya membersihkan najis, gitu ya. Tapi kalau airnya udah mesin cuci kita isi air dulu, baru nanti kita masukkan pakaian, gitu ya. Nah, itu namanya wurud. Ketika di situ bercampur nanti antara air dan pakaian, di situ airnya menjadi najis. Ya, airnya menjadi najis karena airnya terkena najis. Namanya mutanajis, airnya menjadi najis. Ya, ini kalau pakaiannya ada najisnya. Maka nanti kalau mencuci jangan airnya dulu, ya, tapi pakaiannya dulu, baru dinyalakan kerannya, sehingga itu hukumnya airnya mendatangi pakaian, itu namanya warid. Jadi kalau airnya mendatangi pakaian, itu artinya airnya menghilangkan najis. Tapi kalau pakaiannya mendatangi air, dan sebenarnya pakaiannya ada najisnya, maka itu artinya najisnya mendatangi air, mengenai air, maka hukumnya mutanajis. Yaitu bentuknya kelihatannya sama karena sama-sama nanti bercampur antara pakaian dengan air, tapi itu hukumnya berbeda, gitu ya. Itu hukumnya berbeda. Nah, ini nanti ketika kita mencuci hal seperti itu harus kita perhatikan. Ya, jadi air pakaian yang dahulu kita taruh di mesin cuci, baru nanti setelah dibilas sekian kali itu kalaupun ada najis, ya, kalau najisnya najis mutawasithah itu sudah hilang, ya, najisnya. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau najisnya najis mughallazah, nah ini kita yang harus hati-hati, gitu ya. Jadi harus dibilas sampai berapa kali, karena kalau najis mughallazah harus ada unsur tanah, ya, harus ada unsur tanah, ya. Nah, ini maka bisa dicuci di luar dulu, ya, meskipun tadi ya pakaian yang dia harusnya dicuci dengan dry cleaning, sehingga nggak boleh kena air, itu pun harus dicuci dengan air dulu sebanyak, ya, ada unsur tanah, kemudian air 7 kali, baru setelah itu digunakanlah dry cleaning tadi. Ya, mungkin harus hati-hati dengan pakaian yang seperti itu, kan kalau banyak kena air ya bisa rusak. Jadi itu cara mencuci, ya. Dan ini banyak terjadi kesalahan, itu adalah tidak memperhatikan cara mencuci tadi, ya. Nanti banyak yang langsung dicampur begitu saja, gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau seperti itu, nanti jadinya pakaiannya malah najis, gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara contoh, ya, kesalahan lagi adalah misalnya begini, pakaian itu terkena najis mughallazah, tapi tidak dicuci dengan menggunakan tanah, tapi hanya menggunakan deterjen saja, ya, sabun tadi, deterjen. Itu boleh nggak kira-kira? Ya, tetap tidak boleh, ya, karena deterjen itu tidak bisa menggantikan tanah, ya, sampai nanti hanya dicuci dengan deterjen, kemudian dicampur dengan yang lain, ya. Ini termasuk kesalahan yang terjadi. Jadi harus benar-benar tadi itu, karena cara ini yang ditentukan oleh syariat, ya. Jadi ya memang tidak boleh digantikan itu tanah,
Ya, unsur tanah ini nggak boleh digantikan dengan yang lain. Karena memang perintah Nabi jelas. Ya, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiha sab'a marrat ihdahunna bit-turab, dengan debu atau dengan tanah. Ya, nah, caranya ya tadi dipakailah sabun yang memang sudah ada unsur tanahnya. Ya. Itu kalau zaman sekarang sudah banyak diproduksi tadi. Jadi tidak bisa digantikan dengan deterjen atau dengan sabun. Ya. Ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kasus yang terjadi adalah bau najis masih kuat, tetapi dianggap suci karena sudah dicuci. Misalnya karena darah, masih baunya amis, ya. Setelah dicuci masih baunya sangat menyengat, ya. Ini apa namanya? Biasanya kalau masih baunya masih ada, itu bendanya atau zatnya itu masih ada di situ. Ya, karena bau ini biasanya menempel pada zat. Ya, nanti kalau masih ada baunya ya masih ada unsur najisnya itu. Tapi kalau warna bisa saja memang yang paling banyak terjadi itu warna ini tidak hilang tadi, contoh warna darah tadi, tapi bau dan rasanya tidak ada. Itu jelas tadi dalam hadis Nabi diperbolehkan. Tapi kalau berkaitan dengan bau, ya, bau ini harus benar-benar ya mungkin dengan sudah sabun, sudah ditambah pewangi, tapi baunya ini masih, ya terutama kalau kita nyuci apa ya lantai atau apa itu kan kadang masih bau amis, bau ini itu harus benar-benar bersih. Ya. Terutama kalau kita gunakan untuk sholat. Ya. Ayat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ya, di antara kasus lain adalah kalau kita punya laundry, kemudian itu tidak dipisahkan antara pakaian yang tidak terkena najis dengan pakaian yang terkena najis. Maka ini kita harus hati-hati tadi ya, harus benar tahu caranya. Ya, kalau kita punya. Nah, masalahnya adalah kalau kita mencucikan di situ laundry yang dia tidak tahu cara mencucinya secara syar'i. Ya, di situ. Sementara pakaian itu kita pakai untuk sholat. Ini kita harus hati-hati karena bisa saja tadi di situ dicampur dengan ya pakaian yang suci, pakaian yang terkena najis. Ini harus hati-hati ya, tetap. Makanya bagi yang punya laundry atau kita yang nanti modelnya nyuci sendiri, caranya tadi ya, airnya dulu, kemudian baru pakaiannya dulu, baru nanti airnya, baru dikasih deterjennya itu. Ya. Paling bagus itu caranya jangan langsung dikasih deterjen. Jadi siram dulu pertama, ya, setelah basah nanti dibuang ya. Kemudian bilas kedua, baru nanti dikasih sabun. Ya, itu lebih bagus yang seperti itu. Air yang pertama itu membuang najisnya, air yang kedua itu kita gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang lain. Ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga kasus yang menganggap bahwa cukup menggunakan deterjen saja, ya, tapi tidak pakai air, atau dia menggunakan bahan kimia saja, tidak menggunakan air. Ini juga tidak boleh ya. Membersihkan ada unsur najis di pakaian itu hanya menggunakan deterjen atau mungkin dia ada bahan kimia yang lain di situ untuk membersihkan. Nah, itu tetap bahan kimia atau bahan cair selain air ya, bahan cair selain air itu tidak bisa membersihkan najis. Ya, bahan cair selain air, ya, walaupun cair tadi, apalagi pakai alkohol kan tidak boleh ya.
Dalam mazhab Syafi'i kan alkohol itu termasuk najis, ya nggak boleh. Ya kalau hand sanitizer itu pakai untuk bersihkan peralatan itu. Nah ini yang dimaksud adalah alkohol yang berasal dari khamr, ya. Jadi alkohol yang berasal dari khamr, dari minuman keras, itu hukumnya haram dan najis dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau alkohol murni dari proses kimiawi selain fermentasi, ya itu boleh digunakan. Ya termasuk kalau pakai hand sanitizer, membersihkan alat kesehatan itu ya, alat yang dibersihkan dengan alkohol itu boleh. Ya itu kalau yang bahan kimiawi murni itu boleh, ya untuk tadi artinya hukumnya tidak najis. Nah, jadi yang najis itu adalah dalam mazhab Syafi'i kalau dia berasal dari minuman keras, karena minuman keras itu bisa diambil alkoholnya, ya, dipanaskan 80 derajat, disuling, nanti dia akan menguap, nah, itu akan terpisah dari minuman kerasnya. Dan itu ya, yang diharamkan adalah yang itu. Sedangkan yang lainnya masih boleh tadi ya, termasuk minyak wangi yang kita pakai itu biasanya pakai alkohol kimia yang murni, bukan dari alkohol minuman keras. Ya. Ada berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cairan selain air itu tidak bisa menghilangkan najis. Jadi harus hati-hati, termasuk yang dry cleaning tadi itu, dia mungkin pakai menggunakan cairan, tapi bukan air yang digunakan. Ya, itu harus dipastikan bahwa ketika membersihkan najis itu harus menggunakan air, karena air ini tidak bisa digantikan. Ada mati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu beberapa kasus yang terjadi yang berkaitan dengan cara ya penyucian basah. Ya. Nah mungkin silakan kalau ada yang sampaikan berkaitan dengan itu. Ya. Satu, bagaimana kalau kita dari air ya, nah, kalau airnya itu digunakan dalam steam kan kalau secara kimiawi kan air juga. Itu apakah itu air yang berbentuk fisik atau berbentuk air yang punya steam rasa bentuknya. Yang kedua ini bisa saja terjadi tidak jadi laundry yang menerima cucian yang datang dari luar kan nggak tahu yang punya jaduk punya anjing di rumah entah dalam jaduk. Kalau mungkin juga yang datang dari Pak ini kena anjing nih gitu, ngadu anjing, saya kan nggak boleh pergi, mesti pergi kan. Nah, bisa jadi perasaan itu yang lain. Iya, ini maka harus tadi ya, kita harus hati-hati karena kalau di tempat pencucian umum itu yang memang tadi kadang kita terputus informasi. Nggak tahu itu orangnya di rumah punya anjing atau tidak. Iya, betul. Nah, maka nanti penting tadi itu perlu tadi ya, karena ketertelusuran ini penting. Ya harus kita telusuri juga apakah ya mungkin punya kebijakan di tempat laundrynya, kita tanya aja apakah di rumah dia punya peliharaan atau tidak, gitu ya. Kalau memang punya ya kita bisa menanganinya juga dengan cara apa tadi, yaitu dengan menggunakan ada unsur kita tidak boleh aja tidak menolak, tapi kita harus bisa menanganinya, kan gitu. Ya, cuci dulu tadi, dikuburi dulu dengan menggunakan yang ada salah satunya adalah unsur tanah tadi, ya baru nanti kita diskusi dengan menggunakan air, ya baru nanti dibersihkan seperti biasanya itu.
Jadi kalau memang dia tidak punya peliharaan itu, ya berarti kita benar-benar aman, gitu ya, aman, insya Allah. Gitu. Jadi yang harus kita pastikan itu. Jadi kita bisa memisahkan. Kita tidak menolak, ini karena punya anjing di rumah, tapi kita bisa menanganinya tadi secara syar'i, yaitu kita cuci, ya, 7 kali. Ya, itu salah satunya dengan ada unsur tanah tadi. Jadi kita tidak perlu menolaknya, gitu ya. Jadi tetap dia walaupun mencuci di kita, tapi kita bisa menanganinya. Ya. Karena usaha ini termasuk ini loh Pak, banyak diminati, ya, cucian ini. Ya, dan itu makin hari makin banyak. Kalau kita perhatikan di beberapa tempat itu makin hari makin banyak, ya, makin ramai. Karena kadang juga ada orang yang tidak sempat mencuci, kemudian diserahkan di situ, ya dia tidak terima beres kan, ya, serahkan nanti pulang sudah bersih, kan, gitu. Ya, karena mungkin karena kesibukan dan sebagainya tidak sempat mencuci sendiri, dan itu lebih praktis. Ya. Jadi kita bekas apa Pak? Ini anggap kita tidak menggunakan cara yang lebih. Sekarang itu banyak tempat pencucian zaman ini. Kita kan janji, bukan punya. Iya betul. Nah kita tidak tahu orang sebelum kita. Iya. Nah kita orang sebelum kita ini. Asumsikan itu dari sebelumnya. Dia kan jadi bikin cara kan masih bersih. Iya. Tapi tidak memang tidak. Rasa saya sulit. Ini sama seperti orang misalnya menggunakan wadah untuk masak babi, tapi kita cuci bersihin pakai lagi kan nggak boleh juga. Nah, kalau yang iya, memang harus dibersihkan dulu tempatnya. Kita tahu. Iya, untuk ikhtiar aja, hati-hati aja. Bisa juga nanti di tempat cuciannya ditentukan bagian mengisi data, bisa juga kan untuk informasi, ya. Karena memang salah satu bagian penting dalam manajemen halal itu kan ketertelusuran. Jadi bisa ditelusuri latar belakang ininya, gitu ya. Karena memang itu penting juga. Dan jangan kita AB juga gitu. Kita tidak bisa mengabaikan juga. Kita tidak hanya karena kadang-kadang gini ya, kebanyakan kita itu lebih mengedepankan husnuzon. Kita husnuzon aja gitu ya. Tapi nanti juga husnuzon ini kalau kita tidak hati-hati juga bisa iya gitu loh ya. Akhirnya bebas di situ. Maka perlu juga nanti kita isi data juga apakah dia punya peliharaan atau tidak. Itu penting juga itu. Ya, kalau tidak berarti kan aman. Gitu kan. Tapi kalau dia punya, ya kita nggak menolak tadi, tapi cara penanganannya harus sesuai dengan syariat. Gitu. Ya, jadi ya kalau husnuzon itu kan ketika kosong boleh dibersihkan dengan air, boleh kan? Ya, boleh. Nah, kalau yang syukur-syukur yang punya tempat itu berarti yang setelah dipakai itu dibersihkan dulu gitu ya. Nah, itu ya nggak apa-apa ya, itu dibersihkan dulu kan ya, karena airnya kan mengalir gitu ya, airnya mengalir, jadi perlu dibersihkan dahulu baru nanti kita gunakan ya, minimal ya dibersihkan dulu gitu ya. Karena memang itu agak sulit, yang itu harus kita hati-hati. Kita punya teman-teman itu yang punya usaha itu juga dicek nggak, kita nggak enak mau nanya juga. Mau nanya nggak enak juga, tapi memang harus dipastikan gitu. Kita bukan menolak gitu ya, tidak menolak. Kalau menolak kan diskriminasi jadinya gitu ya. Enggak, kita nggak menolak, tapi memang harus penanganannya secara benar gitu ya. Kita nggak menolak, kan itu tidak dilarang juga gitu ya. Tapi penanganannya yang penting harus benar gitu. Ya. Nah, steam itu unsur utamanya apa? Air. Tidak dalam bentuk air, tapi uap.
Iya, uap itu mengandung air juga. Karena dari ini kan bisa dipakai SD. Iya, dan dry cleaning ya. Bisa coba pakai itu ya. Iya, maka tadi caranya tadi, kalau memang tidak mengalir airnya, itu najisnya harus dibersihkan dulu. Tetap najisnya harus dibersihkan dulu. Walaupun tadi pakai uap ya, jadi kadang kan pakai uap tuh. Ya, karena uap itu tidak mengalir. Ya kan? Tidak, maksudnya tidak bisa menghilangkan najis. Cara najisnya itu dipisahkan itu enggak bisa terpisahkan itu. Ya, maka itu harus dipastikan ya, najisnya dibuang dulu, dibersihkan dulu ya. Jadi ya, di sekitar tempat yang kena najis itu ya. Kalau air kena najisnya najis hukmi tadi, nah air kencing ya udah disiram sekali aja. Nah itu sudah bersih ya, masuk bersih gitu. Jadi caranya ditangani dulu, baru setelah itu prosesnya proses normal biasa yang lain. Itu cara membedakannya ya. Jadi pakai ya, memang karena banyak kan yang dry clean tadi itu biasanya pakai uap gitu ya. Dan nyetrika juga begitu ya. Ingat itu kan pakai uap gitu biasanya. Tapi yang penting sudah dipastikan tadi ditangani dulu ya. Kalau yang terkena najis itu secara syar'i tetap dicuci karena nggak ada yang bisa menggantikan air kalau untuk membersihkan najis. Ada yang lain silakan. Ya. Masalah ini menghirup. Jadi kalau petugas laboratorium itu kan ada 3 shift memotong hewan. Nah itu kan salah satunya kan bau. Jadi mereka kan konstrek time. Jadi misalkan masuk pukul 6, keluar pukul 12 atau pukul 15. Jadi yang bisa dia cuci, ya mandi kan berarti bisa. Tapi uap hawa dari laboratorium nggak bisa dilakukan karena terhirup oleh badan kita. Iya. Dan bisa sirkulasi di dalam tubuh. Betul. Nah yang maksudnya bagaimana ini? Iya. Uap atau gas ya yang berbau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama aja kalau kita buang angin. Kalau kita buang angin kan tuh bau. Enggak najis itu. Enggak apa-apa itu karena memang sulit untuk dijaga itu. Sulit dijaga ya. Gas atau uap itu sulit untuk dijaga, itu dimaafkan ya. Karena nanti bendanya itu juga lama-lama hilang juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita kiaskan dengan angin tadi ya, orang buang angin itu bau sekali ya, nggak perlu dicuci itu ya, karena itu gas hanya bau saja, itu akan hilang dengan sendiri, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kelihatan di situ ya bendanya, belanya, nah itu nggak boleh, artinya harus dibersihkan kalau ada kelihatan bendanya. Tapi kalau hanya berupa gas atau uap tadi ya, termasuk kalau ada orang yang bakar kotoran hewan misalnya ya, kan dibakar kena asapnya kena baju kita, itu termasuk najis apa enggak? Itu kalau kotoran mbak di peternakan itu justru manure atau kotoran itu manure kan kumpulan kotoran sendiri dengan tanah dengan dahan-dahan macam-macam namanya manure. Nah itu dijadikan untuk air batu-batu. Ada tapi ini apa? Nah itu dibakar, memang masak. Jadi batu bara ya, itu arang. Iya, bisa dibuat arang gitu ya. Nah itu najis apa enggak ini kira-kira? Ya kalau kotoran hewan ya, karena ada mazhab Imam Malik itu kotoran hewan yang dimakan itu hukumnya suci
Iya, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran onta itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu suci. Dalam mazhab Syafi'i itu najis. Ya bisa saja kita ambil kalau ada pendapat yang memudahkan, kenapa tidak? Tidak ada larangan. Yang penting kita selama ada yang mengatakan boleh kan, yang lebih memudahkan. Dan juga di situ sudah terjadi proses kimia. Jadi di situ najis itu sudah melalui proses kimiawi. Di antara proses yang perubahan itu kan ada dua. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu hanya berubah bentuknya, unsurnya masih tetap, yang gitu. Contoh beras jadi tepung, itu kan unsurnya masih sama, tapi bentuknya berubah. Nah kalau kimia itu memang unsurnya berubah. Jadi barang yang dibakar itu sebenarnya melalui proses kimia. Ya, di situ terjadi proses kimia. Nanti bisa diuraikan itu pembakaran itu zatnya itu apa saja, dalam asap itu apa saja, itu sudah bisa diuraikan, gitu ya. Jadi itu termasuk proses kimiawi yang bisa merubah sesuatu yang najis itu menjadi suci. Nah, termasuk kalau dalam mazhab Hanafi, pembakaran itu termasuk salah satu cara menyucikan. Ya, cara mencucikan itu pembakaran. Itu termasuk dibakar. Ya, di kotorannya sudah dibakar itu, sehingga asli kotorannya sudah hilang sebenarnya. Unsur di dalamnya itu, arang itu beda dengan bahan aslinya tadi. Sudah unsur aslinya tadi sudah nggak terdeteksi, sudah terjadi perubahan kimiawi total. Ya, itu yang disebut dengan istihalah. Jadi kalau sudah berubah total, contoh nih yang berubah total itu perubahan khamr menjadi cuka. Khamr menjadi cuka. Itu kan mungkin kelihatan barangnya sama aja, tapi unsur di dalamnya itu sudah berubah. Jadi tidak, unsur khamr dengan unsur cuka itu beda, walaupun berasal dari bahan yang sama. Itu termasuk terjadi proses kimiawi. Contoh lagi, darah menjadi susu. Itu kan termasuk dalam proses metabolisme, masuk ke dalam perut itu berupa makanan, keluar dari susu. Nah dari makanan keluar dari susu itu kan melalui proses darah juga. Dari darah kan itu, darah kemudian nanti yang terserap di situlah unsur susunya saja. Jadi susu itu sebenarnya intisari antara darah dengan kotoran. Itu termasuk prosesnya kimiawi. Jadi proses metabolisme, proses kimiawi itu termasuk bisa merubah dari sesuatu yang najis menjadi suci. Dalam mazhab Hanafi tadi proses pembakaran itu termasuk mensucikan. Ya mungkin ada, sehingga lebih mudah kan. Contoh di keramik itu mungkin ketika proses ininya dikuas jadi cat pakai kuas ya. Tapi keramik itu kan dibakar, panas kan, dibakar. Itu dalam mazhab Hanafi sudah menjadi suci, karena sudah ada proses pembakaran. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu, ya itu yang mazhab Syafi'i ini termasuk yang paling berat dalam masalah itu. Ya, dalam masalah najis itu dia termasuk yang paling berat, sehingga ya memang apa ya, mazhab Syafi'i ini terkenal paling hati-hati. Karena hati-hatinya jadi paling sulit, berat. Ini berbeda dengan mazhab yang lain. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali itu lebih mudah kan. Ya terutama berkaitan dengan masalah toharoh. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, contohnya tulang babi yang sudah menjadi arang, itu kan tadi sudah mengalami proses pembakaran. Itu dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya najis. Arang yang terbuat dari tulang babi itu hukumnya masih najis. Atau arang yang
berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i itu hukumnya najis. Maka nanti kalau arang ini dijadikan sebagai filter, ya, arang ini kan dipakai untuk filter air, filter minyak, atau kalau kita memproses produksi tebu itu menjadi gula itu kan, airnya itu kan bercampur itu, ya, kotor, keruh. Nah, untuk menjernihkan itu kan perlu difilter menggunakan unsur seperti itu, arang aktif itu, arang itu. Itu kalau menggunakan arang yang berasal dari hewan haram, ya, atau hewan yang tidak disembelih tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah tetap najis, sehingga tidak halal, gitu ya. Jadi kalau tadi yang lebih memudahkan itu ya, kalau arangnya dari kotoran itu ya, sebenarnya dalam mazhabnya selain Syafi'i itu boleh, karena sudah terjadi proses ini. Gitu. Oke, ada yang lain silakan. Iya Pak, silakan. Oke. Enggak salah mendengar ketika pencucian suci lebih baiknya Bapak pakai air dulu ya, baru kemudian deterjen. Itu pada prinsipnya kebanyakan kita itu kan deterjen dulu. Apakah stopnya? Apakah kalau memang deterjen dulu untuk pembilasan yang berikutnya kan menggunakan air suci itu sudah dianggap sah mensucikan saja kalau mereka mendahului dengan deterjen. Iya, karena kadang gini, deterjen itu enggak di cucian kita tuh masih unsur deterjen itu masih ada, walaupun kita bilas berkali-kali di pakaian itu ya. Kalau kita nyuci di pakaian itu baunya ya masih bau deterjen. Kadang kalau kita pegang itu masih rasa deterjennya itu masih ada. Maka tadi sebaiknya dibersihkan dulu tadi, ya, jangan langsung disapu. Jadi siram walaupun sekali tadi ya, sekali. Jadi karena kita kadang nggak tahu gitu, cuci di rumah dia, ya udah mesin cuci itu tadi airnya pakaian yang kita taruh dulu, kita siram, gitu udah rata, ya, dengan air, nah, airnya kita buang, baru kita bilas itu tadi, kemudian baru kita kasih deterjen, baru gitu, itu sudah bersih, ya, sudah bersih. Nah, tapi kalau pak deterjen dulu baru kita bilas, biasanya kadang unsur deterjen itu kadang-kadang sudah terkontaminasi dengan najis tadi, bisa juga gitu ya. Maka lebih bagusnya tadi pakaian yang diambil dulu baru disabun berikutnya. Jadi kalau masih ada unsur deterjennya itu, insya Allah sudah bisa dipakai, aman. Sebaiknya begitu ya Pak. Ada yang lain? Kenapa? Saya lupa mereknya, tapi ada, nanti di browsing aja. Ada. Bentuknya sabun batangan. Ya, batangan. Ada, nanti di browsing aja ada. Ya. Sudah diproduksi. Karena itu untuk memudahkan juga, terutama kan untuk mencuci najis itu enggak, kalau dia tinggal di apartemen misalnya, ya cari tanah susah. Tapi kalau sedia sabun yang ada unsur tanahnya itu kan lebih memudahkan, lebih praktis. Iya, itu sudah pernah diteliti ya, unsur tanah itu ada penelitian yang begini. Kenapa kok Nabi itu memerintahkan kita untuk mencuci bekas jilatan anjing? Kalau Imam Malik sih alasannya lita'abud. Imam Syafi'i juga mengatakan lita'abud. Kita nggak perlu tahu alasannya, yang penting itu perintah kita laksanakan. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya, bahkan Imam Malik itu mengatakan aslinya itu suci. Ya, aslinya suci. Tapi karena itu perintah Nabi, kita laksanakan aja. Tanpa mempersamakan itu alasannya apa. Kalau Imam Malik, ya, Malik seperti itu. Ya, beliau mengatakan itu aslinya suci.
Tapi karena itu perintah Nabi suruh nyuci 7 kali, ya kita laksanakan ta'abbud untuk ibadah. Jadi melaksanakan itu termasuk ibadah. Itu atau alasan Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Nah, ketika diteliti, karena ini al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Setiap hukum itu pasti ada alasannya, ada latar belakang yang mendasarinya. Kalau alasannya itu tidak ada, berarti hukumnya ya tidak ada. Tapi kalau alasannya itu ada, maka hukumnya ya ada. Nah, termasuk para ulama itu sudah meneliti alasan-alasan hukum itu. Kenapa sesuatu itu diharamkan, selama sesuatu itu tidak diperbolehkan, mereka tahu semua, sudah diteliti itu ketemu. Tapi untuk tentang najis yang dicuci dengan tanah, itu para ulama mentok di situ. Alasannya apa? Itu hanya satu itu saja. Nah, tapi maka tadi Imam Malik mengatakan ta'abbud saja. Ya. Karena itu perintah kita laksanakan saja. Kalau kita tidak tahu alasan. Gitu. Nah, dalam penelitian ilmiah modern itu diteliti, gitu ya, diteliti, dibuktikan secara ilmiah, kan bisa ditelusuri ya. Bekas makan atau bekas jilatan anjing itu diteliti dengan menggunakan alat, ya, alat khusus, dideteksi dengan alat khusus untuk mendeteksi itu. Ternyata ditemukan bahwa dari jilatan anjing itu mengandung bakteri. Yang bakteri itu hanya bisa dihilangkan dengan unsur tanah. Tidak bisa dihilangkan dengan apa saja, termasuk tadi deterjen dan sebagainya itu tidak bisa menghilangkan bakteri itu. Ya. Itu hanya bisa hilang dengan unsur tanah. Itu sudah diteliti secara ilmiah, gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik itu alat-alat yang canggih seperti kita kan nggak bisa mendeteksi sebenarnya jilatan anjing itu mengandung unsur apa saja di situ. Ternyata tadi ada bakteri, gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan alat pembesar itu kan sekarang bisa ya Pak ya. Dengan alat pembesar itu bahkan apa saja yang berkaitan dengan kita itu bisa kedeteksi. Air aja itu bisa kedeteksi. Ternyata di situ ada mikroorganisme yang juga kalau kita tahu itu ngeri sekali gitu ya, dengan dibesarkan dengan sekian kali gitu ya. Buah yang kita makan, nasi yang kita makan, apa yang kita makan itu ternyata di situ banyak sekali mikroorganisme, kan gitu. Ya, itu dengan alat yang canggih bisa kelihatan yang sangat kecil, super kecil itu juga bisa diperbesar gitu ya, jadi kelihatan. Nah itu dengan itu diteliti lah, ternyata begitu dimasukkan di situ unsur tanah, mikroorganisme yang ada di dalam air liur anjing itu mati semua. Itu tidak bisa dimatikan dengan unsur yang lain. Nah itu diantaranya salah satu penelitian yang dilakukan ya, karena di zaman sekarang itu alat yang begitu canggih itu dimudahkan juga, dan maka pentingnya tadi dalam ilmu agama teknologi itu memudahkan kita sebenarnya, ya. Jadi tidak hanya unsur syar'i saja, tapi scientific dan syar'i itu perlu dipadukan. Unsur sains, unsur syariah ini terus harus dipadukan. Kalau hanya mengandalkan syariat saja, mungkin tadi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau, ya, karena itu menggunakan sains, ya, itu maka lebih menguatkan. Ini di antara manfaat sains juga ya, bagi hukum syariat kita, jadi lebih menguatkan. Yang termasuk sains itu dipakai untuk teknologi halal nanti. Teknologi halal itu menggunakan sains tadi, ya. Jadi sangat detail karena sudah menggunakan laboratorium yang memang itu ya sudah sangat canggih lah ya, sangat canggih sampai di diteliti sampai seperti itu. Karena memang urusan halal haram ini memang tidak hanya berdasarkan husnuzon saja. Harus kita pastikan bahwa yang kita konsumsi, yang kita pakai, ya, yang kita pakai ini harus benar-benar suci, ya, atau disebut dengan halal. Halal itu tidak harus dimakan. Ini jangan sampai nanti
wah ini masa cuci baju harus halal, baju harus halal, kemudian deterjen harus halal, sampo harus halal, kan ya tidak harus yang halal itu dimakan ya, termasuk yang kita pakai, masa karpet harus halal ya, masa apa itu baju atau semua yang kita pakai, kulkas harus halal, kan kulkas nggak dimakan ya, tapi semuanya bersinggungan antara satu dengan yang lain. Nah, setiap yang halal itu yang kaidahnya yang kita sampaikan, setiap yang halal pasti suci, tidak semua yang suci halal. Semua yang najis pasti haram, tidak semua yang haram itu najis. Ini kaidah utamanya yang harus benar-benar kita pahami, gitu ya. Yang balik itu karena harus hati-hati. Maka ya, yang paling tepat istilah itu bukan suci tapi halal, karena setiap yang halal pasti suci, tidak semua yang suci itu halal. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.